Iya, jadi sekarang saatnya menceritakan dokumentasi belajar machine learning di minggu kelima ini. Di minggu kelima ini saya sebenarnya belajar ini matematika lagi, cuman bedanya di minggu ke-1 itu kan belajar matematika cuman pure mathematics gitu. Terlepas dari konteks penerapannya di pembuatan machine learning, pembuatan algoritma machine learning atau neural network. Nah, cuman di minggu kelima ini akhirnya belajar dua hal, linear algebra linear sama satu apa ya? Kalkulus, terutama multivariable kalkulus. Single variable juga sih. Dan itu dipakai dalam konteks gimana cara bikin neural network yang sederhana. Neural network tuh ibaratnya, susah yang jelasin begini. Cuman neural network tuh ibaratnya semacam fungsi inget ya, fungsi itu kayak fx kan. Fx tuh kalau kita masukin x, misalkan fx adalah x kuadrat, kalau kita masukin x yang keluar adalah x kuadrat. Nah, sebetulnya neural network itu semacam fungsi yang kita masukin angka di dalamnya dan dia mengeluarkan output tertentu gitu. Jadi misalkan triknya machine learning tuh sepengetahuan saya sejauh ini yang saya pelajarin sebetulnya adalah gimana caranya mengkuantifikasikan hal-hal yang mau kita coba untuk pelajari gitu, dalam tanda kutip ya. Misalnya mesinnya disuruh mau diajarin caranya membedakan angka antara 1 sampai 10 gitu. Jadi kita masukin foto angka 3, dia bisa nebak nih angka 3 bukan angka 4 dan seterusnya. Itu bisa dilakukan dengan mengubah angka 3 itu menjadi suatu deretan angka dalam bentuk matriks gitu. Cara ngubahnya gimana? Data angka 3 nih, gambar angka 3 diubah jadi data matriks, itu soal lain, tapi itu mengubah jadi angka dan angka itu dimasukin ke dalam neural network tadi. Nah, neural network itu terdiri dari macam-macam fungsi tadi, bukan cuma satu fungsi, itu ada bisa ribuan fungsi gitu yang menganalisis, yang memasukkan tadi gambar angka yang sudah dimatrikskan itu sudah dibikin jadi matriks, jadi angka, dan mengeluarkan fungsi tertentu. Nah, fungsi itu diolah hingga akhirnya jadi prediksi gitu. Jadi sebetulnya benar-benar sejauh ini ya, kalau mau bikin neural network sederhana itu sebenarnya gabungan dari dua itu aja, gabungan dari linear algebra, gimana caranya mengubah data mentah jadi matriks, jadi berbentuk angka. Matriks tuh kayak semacam deret angka lah, misalkan matriks 3x3 itu berarti deret angka yang 3x3, jadi ada kayak bayangin aja kotak, terus kotak itu punya 3 kolom dan 3 deret, jadinya ada 9 data points kan, 9 titik angka gitu. Jadi gimana caranya mengubah data mentah itu jadi matriks, dan matriks itu gimana caranya kita olah sedemikian rupa dengan kalkulus dan transformasi matriks sehingga bisa dari situ kita dapatkan input yang kita inginkan gitu. Itu machine learning. Saya tidak merasa bisa ngejelasinnya dengan baik sih, gue juga harus pen and paper sih sebetulnya. Cuman intinya itu, ada angka, ada matriks, kumpulan angka itu kita olah dengan ada parameternya. Artinya parameter tuh kalau bahasa teknisnya weight dan bias ya. Jadi misalkan ada 9 angka, kita weight itu beratnya pengalinya. Jadi misalkan ada angka 1, 2, 3 gitu, kalau weightnya 2 dikali, kalau weightnya 2 berarti tiap angka itu kita kalikan dengan 2 gitu, atau weightnya bisa macam-macam lah. Nah, machine learning itu gimana caranya ngatur weight ini supaya bisa seakurat mungkin gitu, menghasilkan weight yang sebaik mungkin dalam mendeskripsikan datanya. Dan itu dipakai kalkulus di situ, cara kita nyari derivatifnya, turunannya. Anjir, susah ngejelasin dengan cara ngomong tuh.
Tapi gitu sih, jadi intinya tuh sebetulnya adalah sejauh yang pemahaman saya saat ini ya, neural network sederhana itu bisa dibuat dengan tadi modal operasi matriks dan pengubahan parameter-parameter di dalamnya dengan linear algebra. Mungkin saya bikin video aja lah, video sederhana gitu untuk mengilustrasikan caranya gitu. Cuman itu, dan menyenangkan sekali sebetulnya karena akhirnya sekarang jadi paham gitu. Sekarang saya jadi paham kenapa, gimana cara kerjanya gitu. Karena ya disuruh bikin, tugasnya itu disuruh bikin. Saya belajar di Coursera ya, benar-benar disuruh bikin misalnya kita dikasih data points nih X dan Y, nah dari situ disuruh bikin prediksi, disuruh bikin garis yang sekarang ada data point ini X Y, ini X X X X Y X X X Y, terus kita disuruh cari garis mana yang paling bagus merepresentasikan X Y tadi gitu. Dan tadi caranya adalah dengan machine learning dengan menggunakan linear algebra dan kalkulus tadi itu. Dan akhirnya, dan itu bahkan ya, itu kan program yang sangat sederhana ya, cuma nentuin ada titik di koordinat X, Y ada titik-titik, kita tentuin garis mana yang paling bisa merepresentasikan titik-titik itu. Tapi kan machine learning itu kan implementasinya sekarang udah bisa bedain bukan bedain ya, ChatGPT lah misalkan udah bisa berlogika gitu, udah bisa kita tanya soal macam-macam lah, udah bisa kayak jadi Google kan. Itu berarti, dan udah sangat gila kompleksitasnya, karena saya bikin program untuk nyari istilahnya linear regression. Untuk linear regression aja udah sesulit itu sebetulnya. Bukan sulit ya, sulit, tapi yang lebih tepat mungkin sekompleks itu perhitungannya. Dan itu cuman pakai neural network yang isinya cuma satu neuron, bukan satu neuron ya, satu node. Dan ini teknis sekali sih, cuman itu. Dan bayangin gimana caranya ChatGPT yang sekompleks itu, pengerjaannya tuh gimana caranya bikin neural networknya tuh udah nggak tahu lagi sih. Itu udah berapa juta node yang harus digunakan, berapa juta perseptron, kayaknya istilahnya bukan node sih, perseptron. Berapa juta perseptron yang harus dipakai, itu gila sih. Jadi setelah di minggu kelima nih, apresiasi terhadap terhadap neural network, terhadap cara kerja machine learning kayak ChatGPT atau kayak Wolfram Alpha gitu-gitu. Saya jadi sangat apa ya, sangat apresiasinya jadi tinggi banget sih sama orang yang bisa bikin begitu, tim yang bisa bikin begitu tuh. Itu gila sih, gila orang-orang bisa bikin begitu, karena ngerjain cuman linear regression aja udah kompleks itu men. Udah gila kompleksitasnya, udah gila. Kalau mau ntar lah, tapi banyak sih di internet, paling cari aja di YouTube gitu, building GPT from scratch, building machine learning model from scratch. Di situ nggak perlu paham-paham banget, tapi lo bisa nonton videonya dan bisa lihat betapa kompleksnya bikin model machine learning dari nol itu gimana gitu kompleksitasnya. Dari nol ya, bukan, kan banyak sebetulnya sekarang di Python library yang bisa dipakai untuk melakukan machine learning dengan pre-built model gitu, model yang udah dibangun sama orang, kita langsung pakai. Tapi kan itu bukan membangun model ya, bukan membangun algoritma. Maksud saya yang kompleks itu adalah membangun algoritma dari nol gitu, cuman modal NumPy aja gitu. NumPy itu salah satu library di Python untuk kita nyari turunan atau melakukan operasi matriks. Tapi dengan cuma modal itu aja, itu kompleksitasnya udah luar biasa sih. Jadi ya sangat apresiatif sih sekarang gue terhadap para engineer machine learning di luar sana. Itu gila sih mereka. Itu sih ya itu gue harap gue bisa menjelaskan yang lebih baik sebetulnya dengan level abstraksi yang lebih konkret tentang machine learning ini. Mungkin ntar bikin video di tab aja yang supaya bisa coret-coret ya. Cuman intinya itu sih, minggu kelima nih sangat exciting sebetulnya.
karena benar-benar belajar bikin model dari nol, dan akhirnya ngerti sekarang. Kayak sebelumnya kan di minggu pertama tuh sama sekali nggak ngerti ya, nih belajar linear algebra sama kalkulus tuh diterapinnya di bikin mesin yang bisa belajar sendiri tuh gimana sih. Ternyata sekarang ngerti sekarang. Ternyata sekarang ngerti. Jadi itu persoalannya adalah mengubah data mentah, entah foto, entah kata-kata, entah kalimat, gimana caranya mengubah data itu menjadi matriks. Dan itu kan linear algebra, dan gimana caranya membuat parameter, membuat ukuran-ukuran yang bisa adjust, bisa diatur sedemikian rupa secara terus menerus gitu. Itu ranahnya linear algebra. Itu ranahnya kalkulus. Cluenya adalah dengan cara nyari derivatif tuh, nyari turunan. Itu cara mengubah parameternya gitu. Gitu sih. Dan apalagi ya, mungkin kesulitan, banyak kesulitan, cuman apa ya, kesulitannya itu terbayar sih di minggu ini karena tadi insights-nya luar biasa. Dan sulitnya tuh nggak sulit-sulit yang kalau di minggu berapa ya, gue lupa, minggu kedua minggu ketiga gitu, itu kan belajar ini ya, belajar Python dasar regular expression gitu. Itu kan sulitnya sulit teknis gitu, sulit program gitu loh, yang kayak karena salah satu variabel kurang dari huruf besar harusnya jadi huruf kecil, cuman salah-salah kecil kayak gitu jadi kacau programnya. Tapi jadi kesulitan yang apa ya, lebih karena ketidaktelitian sih. Itu minggu kedua tuh, itu kan tipe-tipe kesulitan yang semacam itu. Tapi di minggu kelima ini kesulitannya bukan di situ sih. Kesulitannya itu lebih ke memahami kalkulus itu apa, memahami linear algebra itu apa, konsep-konsep di dalamnya, kayak Newton's method, Hessian matrix, atau misalnya fungsi-fungsi tertentu untuk mencari localized function gitu-gitu. Kesulitannya di situ. Jadi benar-benar pemahaman matematiknya, bukan kesulitan di ranah yang teknikal pemrograman, yang masalah teliti nggak teliti gitu, bukan di situ sebetulnya masalahnya. Jadi itu masalah tapi bukan masalah yang apa ya, masalah yang lebih seru lah setidaknya dibandingkan pas minggu kedua yang regular expression. Lebih seru dan tidak terlalu frustasi sebetulnya, karena kalau regular expression tuh waktu itu belajarnya tuh kayak bener-bener masalah teliti nggak teliti kan. Tapi kalau ini tuh masalah yang lebih kayak gue bisa mikir dan lebih kreatif nggak ya masalah itunya gitu, sehingga beda aja gitu kalau mendapatkan problem yang kalau soal teliti tuh kayak, ini gue bentar lagi nyampe tapi kok nggak nyampe ya gitu, frustasinya di situ. Tapi kalau yang sekarang yang matematik tuh lebih kayak, oh gue tahu nih, emang pengetahuannya belum nyampe, jadi gue belajar dulu. Jadi bukan yang apa ya, bukan yang ekspektasi di luar realita gitu, bukan. Karena kalau masalah teliti itu kan gitu, ekspektasinya di program works tapi kok realitanya enggak. Kalau ini tuh enggak begitu, karena benar-benar tergantung, membuat programnya benar-benar tergantung dari pemahaman matematisnya gitu. Meskipun ada juga sih yang masalah teliti-telitian juga ada sih, tapi nggak sebanyak itu beruntungnya, nggak sebanyak yang regular expression. Entah kenapa, nggak tahu juga sih, nggak tahu kenapa. Karena ini sih, karena rancangan di Coursera-nya tuh, course ini tuh lebih kayaknya emang lebih mengedepankan pemahaman matematis. Jadi kayak template kodenya tuh udah dikasih sebetulnya. Jadi sebetulnya peluang untuk kesalahan teknis itu sedikit gitu. Kesalahan teliti, kesalahan karena ketelitian, atau kesalahan karena ketidaktelitian itu peluangnya sedikit sebetulnya. Jadi untuk nyelesain course ini tuh memang lebih dituntut untuk punya pemahaman matematis yang baik lah gitu. Beda banget sama minggu kedua. Gitu sih, jadi mungkin ntar gue bikin ininya lah, di tab gitu, pen and paper gitu, untuk ngejelasin supaya lebih enak aja gitu. Karena kalau ngomong doang susah. Karena seru sih. Walaupun tadi ya sebenarnya resource-nya banyak banget sih di luar sana sih, gue yakin. Oke, gitu aja sih.